Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Mohon maaf kalau eh, kita baru dikitan ya. Ada berapa orang sih? Nanti tolong kasih tahu aja ya. Jadi sekarang kita mau bicara, saya mau memandu diskusi tentang pore pressure stress coupling di 3D dan akibatnya terhadap kondisi stres di reservoir kita sama fault reactivation. Ini bukan, jadi ini banyak mengadop dari papernya Altman di Geothermic tahun 2014. Nanti kalau misalnya mau bisa cari, atau kalau misalnya nggak punya akses, saya bisa kirimin. Jadi saya baca-baca ini kemarin, takjub pas pertama baca, wih iya benar, ini yang ini saya cari, ini yang kita butuhin. Jadi kalau sebelumnya kita cuma bicara terpisah antara pore pressure sama stres, paling terus kemudian kita bicara tentang elastic stress. Nanti saya akan kasih gambarannya. Jadi nggak cuma itu, ternyata ada lebih dari itu yang kita selama ini mungkin belum banyak pahami, dan saya pikir itu adalah kunci. Nah, nanti saya akan sampaikan seperti apa yang saya maksud. Jadi mungkin saya mulai aja ya. Kita coba lihat bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, terserah enaknya gimana, mau di stop mangga, mau pas di akhir juga mangga. Kalau misalnya pas di akhir, saya minta tolong host untuk mencatat pertanyaannya. Soalnya saya biasanya suka lupa. Oke, Biasanya langsung resen, Bang. apa? Biasanya langsung resen aja, langsung dipotong apa gimana? Biasanya sih langsung potong aja, Bang. Terserah aja deh, enaknya kayak gimana. Oke, Ya, nyaman-nyaman aja. Ini forum bebas kok. Kebetulan siap-siap. kita nggak ada yang ngatur, ini cuman antara kita sama Tuhan aja lah. Oke, saya mulai ya. Jadi saya akan bicara, awalnya kita bicara ini berkaitan sama simulasi reservoir. Karena saya bilang tadi stress state at reservoir kan. Jadi biasanya kalau reservoir simulation itu ditunjukkan dari yang gambar kiri. Oh ya, saya suka sekali menggambar chart-chart ini. Jadi eh, teman-teman yang lihat presentasi saya pasti bakalan nemu yang kayak gini sering. Jadi kalau kita lihat, kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Bentar, Mas. Siap. Jadi gini, kalau reservoir simulation, saya memang bukan orang reservoir, cuman kita coba ulik aja, lihat aja. Kalau reservoir simulation itu kan kita bicara tentang fluid flow. Nah, ini saat ini, atau saya sebutnya konvensional quote and quote, hanya mempertimbangkan rock compressibility. Tapi rock compressibility yang dipertimbangkan juga, maksudnya compressibility batuan, itu juga dia tidak berubah terhadap waktu. Sementara kalau kita tahu keadaan realnya, compressibility itu berubah terhadap pore pressure yang ada di sana. Jadi semakin sedikit pore pressure-nya, compressibility-nya semakin tinggi. Bisa dibayangin itu kan? Nah, terus di sisi lain kita punya geomekanik. Di sisi sebelah kanan ini saya tunjukin geomekanik, kita punya stress modeling di sana kan. Nah, sebelumnya tidak dihubungkan, jadi cuma berdiri sendiri-sendiri aja. Nah, ini kita lihat bahwa itu sepertinya perlu kita couple, kita pasangkan, kita hubungkan geomekanik sama reservoir simulation. Kalau kita hubungkan itu setidaknya ada dua hal, yaitu porosity, di mana porosity merupakan fungsi dari P, pore pressure, temperatur, sama S. S ini stress. Oh, saya nggak pakai mnemoniknya Zobek. Kalau Zobek kan pakai apa namanya, sigma untuk total stress, terus S untuk total stress, sigma untuk effective stress. Untuk effective stress di sini saya sebagai S efektif. Nah, itu permeability adalah fungsi dari effective stress. Nah, dari itu, dari porosity dan permeability itu kita punya dua turunannya.
pore volume coupling sama flow properties coupling. Jadi permeability tentunya berkaitan sama flow. Jadi itu yang dilakukan. Nah, pore volume coupling itu berhubungan sama reservoir compaction atau jadi apakah dia menyusut, kompaksi, atau dia dilatation, jadi lebih besar. Nah, sementara kalau flow properties itu berhubungan sama stress dependent flow properties. Nah, yang teman-teman biasa ini mungkin di fracture reservoir kita memang ada stress dependent atau critical stress lah, yang dimana dia flow-nya ketika dia mau shearing. Nah, kalau di sini, kalau di yang saya tuliskan ini sebenarnya ada faktor lain selain critical stress tadi. Nanti kita akan bicara tentang itu. Nah, dua hal ini kita bisa coupling, apakah itu one way coupling, loose coupling, iterative coupling, full coupling. Jadi ada beberapa metode untuk menggabungkan game mekanik sama simulasi tadi. Cuman kita nggak akan bicara detail di sana. Jadi ini cuma sebagai pengantar. Saya kutip, jadi kalau misalnya full coupling, ini computing cost-nya lebih tinggi. Wajar dong, maksudnya proses iterasinya sama persamaan yang dilakukan di sana semakin banyak. Oh ya, terus satu lagi, saya tidak buat ini secara langsung dari otak saya sendiri. Ini saya adaptasi dari TetroWiki. Coba aja dilihat di sana, Game Mechanic and Reservoir Simulation. Jadi saya ini coba merangkum dalam bentuk gambar. Yang saya lakukan cuma itu. Nah, kita saat ini akan bicara tentang yang ini, pore volume coupling. Jadi seperti judulnya, pore apa? Lupa sih judulnya. Pore volume, pore pressure stress coupling. Jadi kita akan bicara porosity-nya, pressure di sananya. Jadi kita belum bicara yang permeability. Nanti mungkin pada kesempatan lain kalau diizinkan oleh host-nya, saya akan coba cover juga. Nah, ini more diagram. Ini gambar yang tadi ditunjukkan di flyer. Jadi kalau kita kenal, ini sengaja saya tahu. Kalau misalnya ini adalah inisial, yang putus-putus ini atau yang dash line ini adalah inisial. Kalau pore pressure increase, berarti masih ingat kan pore pressure apa? Effective stress sama dengan total stress minus pore pressure. Nah, ketika kita bicara pore pressure, kalau efektifnya apa? Kalau pore pressure yang meningkat, berarti efektif stressnya turun kan? Ini dia bisa kena failure envelope. Nah, kalau pore pressure-nya bertambah, dia akan bergeser ke kanan. Nah, jadi berdasarkan ini kita lihat bahwa ketika dia diinjek bisa terjadi fault reactivation. Jadi kalau misalnya kita nyentuh failure envelope ini, kita kan bakal ya namanya failure envelope. Jadi dia bakal terjadi failure. Nah, ini bakal reaktivasi kalau misalnya ya kalau misalnya tadi ininya diturunin, sorry, kalau misalnya pore pressure-nya dinaikkan dengan diinjek, dia akan bergeser ke kiri sehingga menyentuh failure envelope. Sementara kalau misalnya depletion atau kita produksi, kita nggak akan menyentuh failure envelope. Kalau dari skema effective stress kan seperti itu ya. Nah, tapi pada kenyataannya kita lihat bahwa ternyata ketika di sumur-sumur yang sudah di daerah-daerah yang sudah depleted, itu banyak yang terjadi gempa. Gempa yang diakibatkan oleh reaktivasi fault yang ada di sana. Nah, hal itu tidak bisa diterangkan kalau kita cuma pakai yang ini. Itu kenapa muncul kita perlu coupling. Nah, kalau dilihat ini, jadi kalau misalnya initial stress kita kondisinya kayak gini, yang di dash line ini, kalau kita coupling, jadi kalau misalnya kita increase pore pressure-nya atau kita inject, ini jadi decrease ininya differential stress. Differential stress-nya. Jadi kan
maksimum shear kan, maksimum shear ini setengah dari diferensial stress kan. Di situ kita bisa lihat maksimum shear-nya jadi turun. Ini maksimum shear-nya jadi naik ketika kita, maksudnya ketika pore pressure-nya decrease. Itu. Ini yang bisa menjelaskan secara, ini baru secara 2 dimensi ya, nanti kita akan bicara tentang 3 dimensinya lebih jauh setelah ini. Ini cuma sebagai pembuka aja, supaya arahnya kira-kira kita akan ngobrol tentang ini. Silakan kalau ada pertanyaan dipotong aja atau ada sanggahan, silakan. Nah, jadi saya pakai outline yang memang benar-benar pembagian bab dari pembagian bab apa? Chapter, bukan chapter ya, section di paper itu. Jadi kalau misalnya nanti lihat papernya bisa dibaca bahwa ini sama, benar-benar sama persis. Nah, saya coba merangkum dan coba menjelaskan. Nanti ada beberapa bagian yang saya tambahkan. Nah, terus introduction jadi basic relation, tensor characters. Terus, nah, dia untuk menjelaskan teorinya, bagusnya dia buat hypothetical reservoir model. Jadi istilahnya buat penyederhanaan reservoir model, kalau parameter SP-nya sekian, SH-nya sekian, SH-nya sekian, berapa ininya, seperti apa untuk normal fault regime, strike slip, sama thrust. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, terus kalau misalnya stresnya berubah karena tadi coupling tadi, terus implikasinya sama lokal tectonic stress gimana? Kalau far field tektonik sih nggak akan berubah ya. Kalau di lokalnya ini yang bakal berubah. Nah, ini mungkin juga bisa ada hubungannya sama perturbation yang kemarin teman-teman di apa di fracture reservoir bicarakan. Terus numerical modelingnya cuma sebagai gambaran. Nah, practical implication-nya fault activation sama well stability. Terus ada conclusion. Ini murni dari situ. Cuman saya coba nerangin dengan cara saya, dengan bahasa saya, dengan gambar. Nah, ada tambahan. Buat saya, iya baca paper oke, mengerti paper oke, tapi apa buat saya? Jadi saya tambahin apa yang masa depan ini bisa masih simpen buat kita. Nah ini mungkin jadi ini pribadi saya bahwa saya harus menguasai bidang itu, atau paling enggak saya punya keinginan untuk menguasai bidang itu. Nah, sebagai introduksi, sebagai pendahuluan. Nah, kalau pore pressure berubah, kalau misalnya field operation kan kita punya discovery pertama kan, terus production biasanya ketika deplete, injection. Ini gambaran umum ya, gambaran umum. Teman ada juga ketika misalnya di unconventional untuk produksi harus diinjeksi dulu, itu juga bisa apply di sini. Jadi saya hanya memberikan gambaran umum. Kalau kita ubah-ubah nanti bisa. Nah, kalau ketika bicara itu, kalau field operation di atas, kondisi pore pressure-nya seperti apa di bawah? Jadi ketika discovery kan baru initial pressure kan, terus ketika produksi dia decline. Nah, pas injeksi ya dia increase lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, proses perubahan pore pressure yang disebutkan itu apa sih maksudnya? Nah, dia berubah seperti itu merupakan fungsi dari waktu sama jarak. Misalnya kalau injeksi, jarak dari sumber injeksinya. Kalau misalnya produksi, jarak dari sumber produksi tersebut. Jadi saya kalau misalnya ini saya coba buat dalam gambar aja, kalau misalnya di papernya ditulis dalam kata-kata sih. Nah, terus pore pressure sama stress coupling itu mekanismenya seperti apa sih? Jadi secara teori efektif stress concept itu dari Terzaghi. Dia ini dari soil sebenarnya. Cuman kita aplikasikan di batuan juga. Terzaghi tahun 1943 ngeluarin konsep ini. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, terus kemudian ternyata Addis sama Hill. Jadi kalau tadi efektif stress concept mungkin yang gambar kiri tadi, Moore diagram yang kiri mungkin hafal ya. Masih ingat yang tadi saya tampilkan.
Nah, terus kemudian ada pembaruan. Jadi pore pressure change itu ternyata merubah total stress. Jadi bukan cuma efektifnya saja, itu konsepnya Addis sama Hill. Nah, terus ternyata itu juga belum memuaskan, kemudian baru ada keluar konsep pore pressure sama stress decouple. Couplingnya itu biasanya dinyatakan dalam sigma SH dibagi sigma pore pressure. Nah, Golti tahun 2003 menyebutkan ada 3 penyebab yang menyebabkan 3 hal yang berhubungan sama pore pressure stress coupling tadi. Jadi normal compaction, normal faulting, terus ada lagi poroelastik. Nah, kita akan fokus di yang paling bawah, di poroelastik tersebut. Jadi saat ini tadi yang pore pressure stress coupling tadi, rasio pore pressure stress coupling diperkirakan dengan mengasumsikan bahwa porosity-nya homogen. Jadi dia homogen, terus dia tidak ada lateral stress, lateral strain. Ya. Nah, terus kita bisa apa yang bisa ngebuktiin konsep itu? Konsep itu bisa kita buktiin kalau misalnya ini dengan perkembangannya ini biasanya kita pernah mendengar 4D seismic kan ya? Maksudnya time lapse seismic. Nah, time lapse itu yang bisa membuktikan konsep itu. Jadi dia membuktikan bahwa pengaruh pore pressure nggak cuman ke SH kecil aja, tapi semua komponen dari stress tensor tersebut berpengaruh. Nah, saya akan bicara tentang hubungan antara pore pressure sama stres secara basicnya. Jadi ini Terzaghi yang tadi saya sudah sebutkan, effective stress sama dengan total stress minus pore pressure. Terus kalau kolom failure kriteria kan kita punya tahu harus lebih besar dari C itu apa? Kohesi. Kohesi ditambah shear ditambah S normal kok shear mu itu friction, internal friction sama SN normal stress. Nah, terus Bayet tahun 1962 nambahin satu parameter lagi, yaitu saya lupa ini apa sih, alfa atau apa ya? Ini apa nyebutnya? Alfa, Mas. Alfa ya, betul ya. Nah, Biot itu nyebutin alfa. Jadi alfa itu ternyata sangat pengaruh. Meskipun pada kenyataannya kita biasanya mengasumsikan dia satu. Jadi ternyata Biot itu bisa Biot-Willis coefficient itu bisa 1 sampai 0,5 di shell yang compact. Nah, terus effective stress bisa berubah karena 3 faktor. Nah, ini yang pertama dari variasi dari pore pressure yang tadi. Dia pore pressure-nya reduksi, dia langsung ke kiri. Jadi ini bicara konsep dulu ya. Nah, directive variation in pore pressure-nya berkurang, dia bergeser. Terus bisa juga kalau Biot-Willis coefficient-nya itu berubah atau perubahan stres itu menyebabkan perubahan biotnya. Jadi perubahan koefisiennya tidak sama secara X, Y, Z, tapi harus kita ganti jadi alpha I, J. Maksudnya kalau kita punya sumbu I sama J, itu masing-masing bisa berbeda. Terus, nah, yang ketiga, yang tadi dibilang sama saya, ini adalah tujuan kita, yaitu coupling tadi, pore pressure sama stress coupling. Jadi dihubungkan antara keduanya. Oke. Mas Eril, mau nanya, Mas? Boleh. Yang halaman bagus, sebelumnya. bagus. Enggak, ini mau nanya, Mas, ini alfa nih apa ya, Mas? Soalnya kalau lo di
fisika batuan nih dia bentuk apa aspek rasio. Jadi 1 - K K beda ya. per K mineral kalau nggak salah. Berarti ini lebih ke K bulk per K. Jadi biot koefisien. Saya lupa ini satu oke. minus. Ya ya. Waktu itu saya pernah pernah ngobrol tentang itu juga di materi yang lain. Yang itu Oke. 1 - K matrix per K bulk kalau nggak salah atau kebalik ya. Oke, ya ya ya. Konfirmasi itu aja, Mas. Soalnya Iya, kalau dilihat agak agak mirip efeknya kalau 0,5 itu kan berarti eh, dia compact ya, Mas ya. iya, Kalau di penjelasan ini. Ternyata bukan, Mas. Dia lebih ke unsur intrinsik batuannya sendiri itu ya. iya kayaknya itu. Jadi Oh, ketika kalau misalnya kita satu dia ini loh parameter poroelastik itu loh. oke, ya ya ya. Mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan ini. Silakan loh, saya bukan yang paling tahu. Cuman ini aja, cuman fasilitator. Oke, boleh lanjut? Boleh boleh, Mas. Makasih, Mas. Nah, sekarang kita untuk menggambarkan dia kasih case. Misalnya densitas dari overburden kita 2.500. Terus depth-nya di 2, berarti SP kita kan berapa tuh? SP kita jadi, sorry, eh, mana? Yang inisial tuh yang ini, efektif stress sebelum produksi. Jadi SP kita 2.500 kali 2, jadi 5.000, ya kan ya? Sorry, ngikutin nggak? Kalau 2.500 kali 2 jadi 5.000 kan? Ini kilometer, berarti jadi 5 juta. Sorry mana ini? 5 juta berarti kalau misalnya kita 50 juta kali 10 soalnya. 10-nya itu G. Rho GH. Ingat nggak? Jadi kalau misalnya ini 2.500 di 2 kilometer di 2.000 berarti jadi 5 juta kan? Tambah G kita anggapnya 10. 10 berarti kita punya 50 juta. 50 juta Pascal sama dengan 50 megapascal. Nah, terus kalau efektif stres kita asumsikan bahwa waternya adalah 1000 kg per meter kubik di kedalaman yang sama, berarti dia 10 megapascal. Jadi efektif stresnya sama dengan 40 megapascal. Betul nggak? Ngikutin nggak? Halo, halo. Abang lanjut Lanjut. Ngikutin nggak tadi? sampai mikirin, Bang, sambil mikirin. Sambil mikir. Oke. Iya, saya takut saya salah. Iya. 25 berarti 2, 50, 30. Oke. Ya, 50 megapascal dikurang 20 megapascal. Berarti SP kita 30 megapascal. SH kita 10, begitu kita kurangi dengan pore pressure 10, dia bergeser ke kiri sebanyak 10. Ini juga bergeser. Ya, halo, saya diikutin nggak? Nggak, ini saya nggak buat tulisannya soalnya mikirnya ini mudah. Aman, aman. Aman, oke. Gue cuman ini takut pada yang ngikutin nggak sih? Oke.
Terus kalau kita injek berarti pore pressure naik, normal stress turun. Ini kalau misalnya dia terzagi, dia dekat bergeser ke kiri. Jadi itu kemungkinan untuk fault reactivation atau mendekati failure envelope-nya makin tinggi. Sementara kalau misalnya kita produksi, dia seperti ini. Nah, jadi dia berubah hanya dipengaruhi sama pore pressure change-nya aja, nggak mengubah besarnya more. Lingkaran more-nya tidak berubah. Jadi itu yang pertama, terzagi yang tadi awal-awal sekali saya omongin. Oke, berikutnya ini konsep kedua, kalau misalnya Biot Willis-nya berubah, Biot Willis koefisiennya. Nah, ini kondisinya sama seperti tadi, yang ini sebelum produksi, yang ini setelah produksi kalau misalnya kita pakai yang biasa. Nah, kalau Biot Willis-nya berubah, jadi misalnya ini yang merah ini kalau misalnya dia jadi lebih besar, sementara yang ini kalau misalnya berdasarkan perubahan di arahnya berubah di maksimum atau di minimum. Kalau ini adalah perubahannya, kalau yang merah itu yang maksimumnya jadi lebih besar, jadi lebih bergeser. Kalau ini yang biru, dia ininya lebih besar, yang SH min-nya yang lebih besar. S3-nya yang lebih besar. Oke, itu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa merubah. Nah, terus kalau misalnya perubahan dari total stress-nya sendiri, kalau perubahan total stress-nya seperti apa? Si Engelder sama Fisher, Engelder ini orang PSU, Pennsylvania atau apa gitu. Jadi dia ngasih bahwa ada rasio SH horizontal terhadap pore pressure, yaitu tadi alpha itu 1 minus 2 ya Poisson ratio per 1 minus Poisson ratio. Nah, cuman dia punya limitasi. Dalam hal ini limitasinya dia cuman bisa diaplikasikan untuk normal faulting ketika SV lebih besar dari SH max dan lebih besar dari SH min. Dan dia harus punya infinite reservoir. Jadi horizontally infinite, jadi nggak terbatas pelamparannya. Oke, terus kemudian syarat kedua, dia tidak include spatial distribution pore pressure-nya dianggap homogen. Jadi ketika perubahan pore pressure di satu titik, itu diasumsikan dia sama perubahannya. Ya, jadi secara penyebaran secara spasialnya nggak di-include dalam dia. Nah, itu adalah tiga hal yang menerangkan, maaf saya kembali. Jadi efektif stres bisa diakibatkan oleh tiga hal tadi. Nah, cuman ketiganya itu ternyata belum bisa menjelaskan kenapa kita punya aktivasi ketika kita bukan injek, ketika kita produksi decrease pressure. Nah, sekarang kita coba lihat dalam bentuk tensor. Jadi maksudnya stres itu berlaku untuk 3 dimensi. Jadi bagaimana perubahan pore pressure itu mengubah total stres komponen dari secara tensorik, secara 3 dimensi. Ini agak terlalu berat nih. Aman lah ya. Bentar ya. Oke. Nah,
Jadi kita punya kalau misalnya key-nya adalah, nih, saya lanjut ya. Ini adalah perubahan pore pressure, ini adalah perubahan stres. Seperti kita lihat, dia tadi seperti di awal disampaikan bahwa dia adalah fungsi dari posisi dan waktu, distance dan waktu. Ini rumusnya kira-kira seperti ini, cuman saya nggak akan bahas detail, bisa dilihat di itu. Kita akan bicara yang lainnya nanti. Jadi ini turunannya juga ada. Jadi Altman itu disertasinya bicara tentang ini. Kalau misalnya di papernya nggak ada, saya sarankan lihat di disertasinya. Nanti saya bisa kasih di 2010 tentang penurunan rumus ini. Jadi kita nggak akan bicara detail di sini. Saya akan skip aja. Intinya bahwa di penurunan rumus ini kita punya stress coupling ratio adalah delta SIJ per delta P. Mirip sama yang diturunkan apa tadi namanya, lupa sih. Si Hill sama Addis. Oke. Ini saya nggak akan bicara detail di sini. Kita bisa nanti diskusi luar untuk detailnya turunan rumusnya. Cuman yang pengen saya sampaikan bahwa jadi dari yang tadi itu kita melihat ini dalam 3 dimensi. Kalau kita melihat jadi kita misalnya ini kita injek atau di sumur titik ini kita injek atau kita produksi. Nah, kalau sepanjang ini, wah, tuh kan ketahuan ini gue berantakan. Nah, sepanjang sumbu ini ada radial. Jadi kalau kita mau melihat pengaruh di sepanjang sumbu ini adalah S radial. Sementara kalau di sumbu YY-nya sama ZZ-nya itu adalah tangensial. Tangensial yang tegak lurus, kalau radial yang ini sama dia. Begitu juga untuk yang sini. Ketika kita melihat perubahannya dalam sumbu YY, ZZ dan XX adalah tangensial, sementara YY adalah radialnya. Sama seperti ini, ketika kita dalam sumbu Z, di ZZ itu adalah radial, tangensial. Kenapa radial sama tangensial itu penting? Ini tadi mungkin. Sebentar ya. Nah, jadi radial stress komponen sama tangensial stress komponen itu perubahannya berbeda. Kalau misalnya kita lihat seperti di sebelah kanan, perubahan radial, jadi yang ini tebal adalah perubahan pore pressure, yang ini adalah radial, sementara ini adalah tangensial. Nah, ketika ada satu titik di mana jadi ini injection time-nya ketika X sama dengan jaraknya 200 meter. Konstantanya dinyatakan apa ini namanya? Permeability, alpha, terus ini apa ya? Lambda, shear. Ini shear, ini bentar, saya lupa. Lame. Oh, ya, lame, betul. Lame koefisien. Nah, terus mu itu shear, nu itu Poisson ratio. Jadi ini disimulasikan, dihitung, ada satu titik di mana dia berpotongan. Kemudian ketika dia menjauh, semakin jauh dia akan konstan asimtotik. Asimtotik berkurang. Oke. Nah, yang tadi radial sama tangensial itu, jadi kalau misalnya tadi ingat kan yang radial searah dengan sumbunya, sementara tangensial yang tegak lurus dengan sumbunya. Nah, kalau berdasarkan perhitungan penurunan rumus tadi, dia dapat bahwa limit ketika long term, dia bakalan sama dengan alpha dan Poisson ratio. Jadi kalau misalnya ini nanti ada case study, ini diturunkan saja ya. Kalau misalnya kita lihat 3 komponen di principal stress,
Principal stress itu yang diagonal kan? Principal stress diagonal, terus kita kalau radial, kita masukin yang radial, terus tangensialnya sama. Karena tangensial di, contohnya kalau misalnya saya di sumbu X, tangensial di ZZ sama YY itu sama besar perubahannya. Nah, ini kalau misalnya kita misalkan Poisson rasionya 0,25 misalnya. Jadi Poisson ratio kan jarang, nggak akan bisa lebih dari 0,5 atau 0,4 lah. 0,25 kita banyak yang kita temuin. Misalnya kita buat 0,25, dari perhitungan ini kan 1 minus 2 kali 0,25 berarti 1 minus 0,5 kan ya? Berarti 0, benar nggak sih? Iya. Iya betul, hasilnya 0,5. Terus 1 minus 0,5, 0,75 kan? Berarti 2/3. 2/3 kalau alfanya 1, biot konstannya adalah 1, berarti kita dapat bahwa untuk radial 2/3, sementara untuk tangensial 1/3 dari rumus ini. Ikutin nggak? Ini kalau misalnya kita misalkan Biot koefisiennya adalah 0,25. Nah, kalau di 3 dimensi, kalau kita mau modelkan di 3 dimensi, kan kita bukan nyebarkan, kita bisa menghitung Poisson ratio di masing-masing sel kita kan. Teman-teman geofisika itu bisa ngitung dari VP, VS, sama density inversi mereka. Kita kan bisa ngitung elastic property apapun lah. Nah, untuk 3 dimensi nanti kita bisa modelin berdasarkan itu, karena kita punya kok gue jadi blank gini, punya Poisson ratio di tiap-tiap sel. Oke. Nah, ini adalah total stress. Kalau efektif stress yang corresponding efektif stressnya, jadi ini dikurang pore pressure, delta pore pressure kita kan, berarti plus 2/3 dikurang 1, jadi 1/3 minus 1/3 kan. Ini juga 1/3 dikurang 1 minus 2/3. Ini juga minus 2/3. Nah, berdasarkan case itu, berdasarkan sampel model sederhana ini, kita coba hitung kalau berbagai tektonik stress regime. Ini yang tadi hipotetika model. Nah, ini saya pengen jelasin bahwa Pak Eril, sebelum ke sini boleh tanya nggak? boleh sambil gue minum juga, silakan. Itu kan yang di equation yang pertama dikasih itu kan yang Sij itu kan itu stress tensornya kan. Nah, Ya. cara di decompose jadi tangensial dan lain-lainnya itu dijelasin nggak sih di sini? Di papernya ada, kalau misalnya nggak jelas Hmm. juga di disertasinya ada. Gue udah baca. Oke. Di sini ada kok dia nurunin rumus dari sini, penjelasan detailnya. Cuman gue saya take it as granted aja dulu untuk di Oke. sini bahwa ini adalah hasil penurunannya. Jadi tergantung dari Biot koefisien sama Poisson ratio. Oke, sip. Boleh nanti saya bisa share disertasi maupun papernya. Jadi nah parameter ini, kondisi efektif stres sama total stres seperti ini, kalau misalnya kita asumsikan Poisson ratio-nya 0,2, kita bisa pakai ini. Cuma nanti ketika, kan nggak mungkin kita menghitung di semua, kalau misalnya kita punya area, kita nggak mungkin menghitung di semua tempat perubahannya. Itu kenapa kita perlu simulasi. Oke. Terus ini tadi balik. Nah, ini kalau misalnya kita asumsikan, ini bukan asumsi, kalau normal fault seperti apa, saya pikir sudah sangat paham. Differential stress,
S1 minus S3 yang tadi iya panjang apa kolom more-nya tadi. Nah, kalau misalnya kita punya SP di sini terus punya SH min di sini, SH max yang biru, maka kita punya A, B, C itu sebagai titik yang titik misalnya kita di sini ada pengurangan atau injeksi atau injeksi atau produksi di titik ini. Maka kita akan coba analisis ketika di sumbu SH min seperti apa perubahan stresnya, ketika di sumbu SH max seperti apa, ketika di sumbu SP seperti apa dengan mewakilkan dengan titik-titik A, B, dan C itu. Nanti akan di berikutnya akan kita lihat seperti apa pembandingnya. Nah, kalau misalnya ini tadi yang saya bilang, kalau kita radial change-nya 2/3 dari delta P. Masih ingat mungkin yang rumus sebelumnya? Maaf. Nih, kalau radial 2/3 delta P, sementara kalau tangensial 1/3 delta P kalau misalnya untuk total stres. Sementara efektif stres kebalikannya, minus. Karena harus dikurangi delta P lagi kan. Oke. Nah, ini kalau misalnya sepanjang along SH ini, SV adalah yang radial. Jadi kalau kita misalnya kita bicara stres, kita akan lihat di mana kita melihatnya. Jadi kalau misalnya along SV axis sepanjang ini, SV adalah radial, sementara SH max sama SH min adalah tangensial. Kalau kita melihat sepanjang SH min, maka SV dan SH max adalah tangensial. Begitu juga kalau misalnya kita di sepanjang SH max, SV dan SH min adalah tangensial. Saya pikir cukup ini ya. Dari ini, terus kita melihat ini, diagram ini cukup kebayang. Oke, kalau efektif stres, kalau tangensialnya dia 1/3 delta P. Ini kalau misalnya kita asumsikan bahwa kita punya satu alfa sama dengan 1, terus apa sih? Poisson ratio sama dengan 0,25. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nih, ini sebagai gambaran. Kalau misalnya inisial kita adalah ini tadi, inisial kita yang putus-putus ini, kalau dia bergeser saja, Terzaghi tadi, dia bergeser saja, dia cuma pindah secara lateral tanpa membesar, tanpa mengecil. Nah, ini untuk case depletion ya, pore pressure-nya berkurang. Kalau pore pressure berkurang kan dia bergeser ke kanan ya, kalau misalnya pakai konsep Terzaghi tadi. Ini inisialnya, kalau dia berkurang, dia bergeser ke kanan. Nah, yang ini adalah yang hitam, ini. Nah, ketika kita melihat di poin A itu adalah di aksis S, Hamax aksis. Ini misalnya inisial kita sama kan di semuanya. Inisial, ini kelihatan kan ya? Ini SP efektif inisial, SH max efektif inisial. Nah, ini kalau misalnya kita punya pengurangan pore pressure adalah minus 15, oh ya, nanti mungkin notice bahwa ada keanehan di sini, cuman saya bisa jelaskan nanti. Jadi kalau misalnya minus 15, berarti itu kita radial kita berapa? Terus tangensial kita berapa? Kalau misalnya kita bicara total. Sepertiga sama 2/3 tadi kan? Ditambah tambah 3 untuk belajar tambah 1/3 Halo, ada yang bocor? Gimana?
Ya, berarti kalau poin lagi ada SH max, berarti SH max-nya adalah radial. Tadi plus 2/3 kan. Iya, 2/3. Sedangkan untuk yang di SP, PSV dan SPmin dia plus 1/3. sepertiga, betul. Nah, cuman di tabel ini tabel saya benar-benar ambil langsung dari ininya. Maaf. Jadi saya melihat ini 1/3 sama 2/3 ini nggak pas sebenarnya angkanya. Harusnya kan -5, ya nggak? Totalnya harusnya jadi -5, sementara tangensialnya harusnya -5, sementara radialnya -10 ya. Bener nggak kalau 1/3 sama 2/3? Nih, radial 2/3 delta P. Sementara untuk total, ini untuk efektif, -1/3 delta P. Kalau misalnya kita punya 15, 2/3-nya ini sepanjang C itu kan sepanjang SP, sumbu SP. Berarti ketika di C, delta SP adalah radial. Berarti 2/3 dari delta P. Ya enggak? Harusnya -10. Ini adalah tangensial. Ini adalah tangensial. Harusnya -5, -5, -10. Sementara untuk ini di A adalah sejajar sama SH aksis. Dia harusnya 10, -10, -5, -5. Begitu juga ini -5, -10, -5. Saya nggak tahu, mungkin biot koefisiennya dia nggak 1. Saya duga 0,9. Kenapa dia bisa menghasilkan ini. Cuman gitu prinsipnya, jadi perhitungannya. Nah, berdasarkan tadi, ini bakalan berubah. Jadi dia bisa, bentar. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, di titik A itu adalah yang biru. Di titik A adalah yang biru, berarti biru itu SH. Nih. Ya, efektifnya jadi SH ini 10,5 sama SP-nya 6. Dia bergeser, ini 10,5, sementara ini bergeser lebih kecil, 6. Jadi ini contoh-contoh, nanti bisa dilihat sendiri di papernya atau bisa diskusi. Cuman kalau saya bahas satu-satu mungkin nggak selesai, tapi prinsipnya seperti itu. Ini bergeser ke sini untuk jadi karena kita bicara 3 dimensi, beda-beda untuk X, Y, Z kita, tergantung dari kita melihatnya di aksis yang mana, tergantung mana yang radial, mana yang tangensial. Kira-kira seperti itu. Untuk beberapa case, ini untuk strike strip. Nih, yang saya note di sini bahwa ketika injeksi di H, di sumbu SH max, dia bisa mendekati Fehler envelope-nya. Sementara kalau di sumbu SH min, dia tidak akan terjadi failure di sana. Oke. Nah, ini untuk threshold juga sama, kita bisa lihat detail. Nah, ini terus kemudian ketika kita punya local stress, perubahan stres lokal, jadi kalau misalnya kita untuk depresi di arah vertikal, dia tadinya normal fault, kita bisa berubah jadi strike slip kalau misalnya perubahan core pressure-nya lebih besar dari 2 ini,
2 SV min SH max per alpha, yang tadi sama rumusnya. Nah, ini saya memberikan ini bukan untuk melihat satu-satu detailnya, nanti mungkin kita bisa bicara detail setelah ini, cuman saya pengen menunjukkan bahwa perubahan stres itu tidak sama di tiap arah. Terus bahwa kondisi stres yang di regional itu bisa berubah di lokal. Kalau misalnya terjadi perubahan pore pressure paling gampang ya karena deplete atau karena kita injek sesuatu. Ini yang ingin saya tunjukkan itu, bahwa detailnya kita bisa modelin nanti. Tapi intinya bahwa kita melihat sesuatunya bukan satu bulk mass yang punya stres sama. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini ketika injeksi juga kita punya 3 kriteria dan masing-masing beda. Kalau kita tunjuk kalau di arah vertikal, di arah SH max sama SH min. Nah, terus itu apa gunanya? Oh, ini saya ngasih contoh aja ya. Ini gambaran gampang nih, coba lihat deh. Nih, kalau seperti ditunjukkan di atas, state of stress along SV axis. Kita awalnya normal fault, di mana SP sama dengan 30, yang paling besar SP. Ini SP 30, SP 30, terus SH min efektifnya 10, berarti normal fault kan ya? Karena S1-nya adalah SP. Terus ketika dikurangi pore pressure-nya dikurangi 21, ini SH max karena sepanjang sumbu SV berarti SP adalah radial. Radial ketika dia berkurang berarti dia jadi 7 berkurangnya. Kan 21 jadi 1/3. Saya takut saya nggak diikutin. Bersuara dong. Ini 1/3 dari ini kan 27. 1/3 dari 21 kan 7. Ya, SP-nya ketika dia delta P-nya berubah jadi 21, SP-nya jadi 37. Sementara SH max-nya berubah karena dia tangensial tambah 14 berarti kan ya? Iya, 2/3 Bang, 14. Iya, 2/3 tambah 14 kan ya? Jadi 41. Ini tambah 14 jadi 24. Berarti yang tadinya normal fault, karena pengurangan sebanyak 21 megapascal pore pressure-nya, dia bisa berubah jadi strike slip. Karena perubahan di SH max-nya lebih besar daripada perubahan di SP-nya untuk perubahan di sumbu Z, di sumbu SP. Jadi kita punya local stress change dari normal fault ke strike slip. Ini bisa ngikutin nggak? Kalau ini kayaknya lebih mudah dibayangkan. Oke. Ada satu yang ngangguk, Oke, Bang. iya. Ada satu yang ngangguk, iya. Saya lanjut. Lanjut, Bang. Yuk, yang ngambang angka ini, Bang, itu, Bang. Nah, ini kalau sekarang coba yang B coba. Jadi dia tadinya normal fault. Kondisi awal adalah yang hitam. Kondisi awal adalah lingkaran yang hitam. Jadi normal fault tadinya SV-nya 20, terus SH max-nya 18, SH min-nya adalah 15. Ini ketika dikurangi 21 megapascal pore pressure, coba hitung SV, SH max sama SH min-nya. Berarti itu 7 kan?
Kalau sepanjang sumbu SV berarti yang radial yang SV. Maaf ya, agak berat ya. Gimana? Sudah oke? Kita telan dulu aja, Bang. Enggak, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi SP kan karena dia sepanjang ini loh, yang ingat tadi kalau misalnya dia efektif, dia adalah minus sepertiga delta T. Kalau sepanjang sumbu sepanjang yang radial minus sepertiga delta P. Kalau yang tangensial minus 2/3 delta P. Oke. Sorry kalau terlalu banyak ini. Nanti presentasinya saya bisa share sama papernya juga bisa saya share. Nanti kalau misalnya perlu untuk diskusi, kita bisa diskusi lebih detail tentang ininya. Cuman gambarannya kira-kira seperti itu. Dan ini adalah case ketika misalnya long SH max. Jadi yang biru adalah ini. Jadi long SH max berarti SH 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 max itu jadi yang radial. Berarti dia yang berapa tadi? 21, 7, 19. Ya, betul. Ini kalau ini jadi ditambah 14 kan, jadi 44. Terus ini yang tadinya arah, ini kalau ditambah 7 jadi 9 kan. Ini tambah 14 jadi 24. Berarti flip. Dia arah SH max sama SH min-nya jadi flip. Switch orientation of horizontal stress. Bisa seperti itu. Bisa. Locally. Kalau globally tidak bisa. Kalau global kan tergantung dari ini kita. Batas lempeng kita kan. Oke. Itu tadi prinsip dasarnya. Kalau geomechanical numerical modelnya kira-kira seperti ini. Ini ada contoh gambarnya. Kita punya di sini untuk reinjeksi atau produksi atau reinjeksi, dia untuk di daerah yang sekitar ini misalnya kita mungkin bayangin sebagai near field, ini far field-nya. Ini yang daerah yang terpengaruh, ini daerah yang nggak terpengaruh. Nah, satu yang perlu dipahami bahwa batu itu nggak pernah isotropik atau nggak ada juga yang selalu sama. Sehingga untuk itu kita perlu numerical model. Karena kita nggak mungkin ngitung satu-satu. Satu-satu batunya nggak mungkin kita hitung kalau misalnya kita mau buat model yang mendekati kenyataan. Kecuali kalau kita anggap semuanya homogen, kita baru bisa ngitung sebagai satu parameter aja. Cuman kan batuan tidak homogen, jadi itu kita perlu buat numerical model. Ini di sini dia buat ketika normal fault juga, S1-nya adalah SV, S2-nya adalah SH max, sama S3-nya adalah SH min. Untuk 2 tahun produksi dengan production rate 100 liter per second. Nah, jadi numerical ini bisa melengkapi dari analytical result karena memang sulit sekali kalau kita menghitung tiap titik dengan secara analitik. Kita perlu numerik untuk itu.
Ini kalau kita lihat hasil pemodelan numerik, jadi di dekatnya berubah sampai berapa ya? Ya, 20-an, 22 megapascal. Sementara semakin jauh dari titik ininya, dia bisa sampai berapa itu? 1 megapascal perubahannya delta P. Jadi pressure-nya berubah makin jauh dari titik injeksi atau titik produksi, itu bakalan berubah semakin kecil deh perubahannya. Nah, ini juga bisa dilihat kalau sejajar dengan kalau tegak lurus dengan SH, dia bakal ini shear. Jadi delta shear maksimum. Delta shear maksimum adalah setengah dari differential stress. Oke. Jadi yang tegak lurus ke arah dalam untuk ini, ke arah dalam adalah SH max. Nah, ini maksudnya ke arah dalam sana, ke arah layar, itu adalah SH max, sementara ke atas adalah SP, ke sini adalah SH min. Jadi perubahannya kelihatan bahwa nah, maksimum shear stress berkurang di atas sama di bawah, produksi. Jadi tidak ada perubahan di sepanjang x-aksisnya kalau misalnya kita melihat yang perpendicular dengan which parallel to SH max orientation, berarti perpendicular sama SH min. Ini di arah ini tidak ada perubahan, jadi cuma di atas sama di bawahnya aja. Terus which parallel to SH orientation, ya itu tadi. Nah, ini memang kelihatan kecil perubahannya 0,2 megapascal. Kita lihat 0,2 megapascal. Cuman ketika kita bicara karena ini cuma untuk 2 tahun, ketika kita bicara 10 tahun dia bisa sampai 10 megapascal atau shear stress change-nya 2 megapascal ketika dia 10 tahun. Oke, ini perubahan shear stress. Nah, practical implication-nya apa? Fault reactivation itu sangat mudah ketika kita punya high shear stress. Ya. Terus kalau misalnya di strike slip, kalau misalnya contohnya di vessel, differential stress increase in the orientation of maximum horizontal stress, yaitu poin A. Poin A itu yang biru. Sehingga dia makin mendekati dari shear failure during injection and strike slip. Terus kalau misalnya yang merah, dia lebih stabil. Lebih stabil karena dia nggak ngelewat sini, maka menjadi lebih kecil daripada kondisi sebenarnya. Jadi tergantung di arah mana kita melihat. Terus satu lagi, kalau misalnya injeksi di normal fault, kemungkinan yang terjadi adalah ketika kita searah dengan SV, kelihatan dia lebih membesar. Nah, ini bagaimana perhitungannya memang nggak bisa langsung dipahami di satu presentasi ini. Mungkin saya juga cuma menggugah teman-teman untuk baca. Kita bisa diskusi lebih detail nanti. Terus stability. Selain itu, selain tadi fault reactivation, ada juga satu yang penting adalah stability, well stability. Jadi ini seperti tahu kalau orang drilling itu pasti dia harus nentuin mud weight window, yaitu lower limitnya supaya nggak collapse, sementara upper limitnya supaya nggak fracturing.
well-nya. Nah, kita perlu mencari in between itu. Nah, jadi saya pikir kemarin saya juga ngelakuin untuk PHR beberapa lapangan kita cari mat weight window-nya untuk beberapa lapangan tersebut. Cuman ketika melaksanakan studi itu saya belum sampai ke coupling ini. Jadi mungkin perhitungannya kurang tepat karena belum decoupling antara pore pressure dengan stres. Untuk berikutnya ya insya Allah kita lihat lebih jauh tentang ini. Terus kalau efek dari PSC itu pore pressure stress coupling itu signifikan lebih di zona yang atas, di zona yang shallow antara 1 sampai 3 km depth. Sementara kalau misalnya di zona yang bawah dia sudah tidak terlalu punya efek terhadap maksimum shear stressnya, ya dia nggak akan efek, nggak akan perubahan pore stress couplingnya tidak akan signifikan. Nah, ini sebagai penutup, sejam sendiri gue ngomong. Ya udah, kira-kira seperti itu presentasinya. Dan saya sebenarnya ini yang lebih menarik buat saya. Nah, kalau kita coupling antara mekanik sama hidrolik seperti apa, terus mekanik sama thermal seperti apa, mekanik sama chemical seperti apa. Kenapa ini jadi penting? Oh ya, ini nanti slide-nya bisa di copy kok. Kenapa ini jadi penting? Seperti sekarang saya lagi banyak studi tentang CCS, Carbon Capture Storage. Kita masukin CO2 ke bawah permukaan, CO2 itu bakalan bereaksi secara kimia. Tentunya akan mempengaruhi, perubahan kimia itu akan mempengaruhi karakter mekanik batuan. Jadi kimia akan mempengaruhi karakter mekanik batuan. Tadi yang kita bicarakan baru yang hijau ini, change the pore pressure of the effective stress or the effective stress. Kita baru bicara ini, yang hijau ini. Jauh lebih complicated dari apa yang kita bicarakan itu. Jadi nanti ada reaksi kimia, terus ada thermal yang semuanya mempengaruhi mechanical. Saya senang menampilkan ini karena mechanical itu ya mechanical itu yang bakalan dipengaruhi. Jadi nggak salah saya milih geomekanik karena chemical mempengaruhi mechanical, hidrolik mempengaruhi mechanical, thermal mempengaruhi mechanical. Ya, kira-kira itu. Mohon maaf kalau terlalu kompleks dan cara menerangkan saya mungkin kurang menyederhanakan. Ya, kira-kira gitu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, udah sejam sendiri saya bicara. Ya, break dulu aja Bang, minum dulu Bang, biar nggak kering. Silakan kalau Oke, misalnya ada diskusi. kita open discuss mungkin untuk partisipan yang mau diskusi. Ini silakan. Saya mau tanya sebenarnya tentang konsepnya sih Mas. Tadi soal dengan rumus itu kan kita bisa menyederhanakan jadi 2/3 adalah KP dan 1/3 adalah KP potensial itu kan asumsinya time-nya kan infinity ya Mas. Iya. Terus saya di contoh kasus itu dengan time 2 tahun. Nah, maka asumsi time yang infinity itu bisa diaplikasikan juga untuk kasus yang kita mengestimasinya selama 2 tahun itu bisa. Saya masih belum nemu kliknya di sini. Suaranya berbayang ya.
rusak. Oke, mau konfirmasi kan konsep tinggi. Tadi kan untuk penyederhanaan itu kita memakai limit T menuju infinity ya, menuju tak hingga, sehingga bisa disimplifikasi dari penurunan yang radial dan tangensial itu yang 2/3 dan 1/3 itu mas. Nah sedangkan tadi contoh kasus itu kan 2 tahun. Nah untuk membuat tadi crossword S Hamax, S Hamin, SV dan lain-lain itu. Nah, itu gimana korelasinya mas? Maksudnya apakah persamaan yang di generate secara general nanti menuju tak hingga itu bisa dipakai untuk kasus real yang contoh 2 tahun masih nemu belum gitu. Oke, suaranya bebayang, cuman saya nangkep ininya. Ini kenapa sih Oke. suara siapa sih yang bebayang? Oke, berarti suara Faras tadi yang bebayang. Ya, jadi ini limit T menuju Tahingga. Ini untuk penyederhanaan di mana kita bisa pakai tadi rumus 1 minus 2 nu per 1 minus nu. Iya, itu bisa dipakai kecuali kita pengen coba bahas lebih lanjut rumusnya. Detailnya itu ada di disertasinya tahun 2010. Saya berani bicara ini, berani pakai punya mereka karena berani pakai paper ini karena ini Muller sama Headback sama Tingy itu yang ngeluarin WordPress Map. Jadi saya pikir mereka orang-orang yang inilah bisa dipercaya ketika bicara tentang stres. Tentang turunan rumusnya, limitnya itu sampai sejauh mana bisa dipakai untuk waktu yang hingga saya belum baca detail tentang itu. Nanti saya coba lihat lagi. Jadi maksudnya untuk 2 tahun, untuk waktu yang pendek ya. Kita pakai simplifikasi tahingga ataupun contoh kasus dengan waktu tertentu itu kan agak kontradiktif ya kalau kita mau simplifikasi tahingga. Ini kenapa sih Farah suaranya ada 2 begini? Oke, nanti kita diskusi lebih lanjut ya Mas ya. Suaranya nggak jelas soalnya, ngomong apa? Iya, oke. Oke, yang lain dulu mungkin yang suaranya 1 aja. Oke, nggak ada ternyata. Hit. Udah kelamaan ngomong gue berarti. Halo, ya. Oke. Ini udah mulai banyak yang berkurang nih kayak Bang, udah penuh kayaknya Bang. Ya, terlalu berat kayaknya. Iya Bang. Kayaknya ini buat Ya. kita agak berat ini. Mohon maaf. Oke. Mungkin buat Asido biasa aja nih Bang, buat Asido mungkin. Ada Adi di sini, Di. Gimana, Di? Oh iya Bang, Adi ya, Adi. sama Asido. Gimana, ada komentar mungkin? Atau ada Kaspi di sini? Jadi, coupling itu memang bukan suatu yang matematika biasa, kayak dilihat rumus tadi juga banyak banget ininya. Parameternya makanya saya skip. Cuman berpikir bahwa bisa menjelaskan ini, tapi ternyata agak sulit juga. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya minta ide, minta masukan dari yang ada sekarang aja, kira-kira seperti apa. Silakan.
Bapak Kasvi, kita dikasih diagram orang aja udah pusing, mau apalagi ini berlipat-lipat nih di diagramnya. Iya, Oke. Asido gimana Asido? Yang lagi di kampus silakan. Sementara Bang. mengikuti dulu aja Mas. Hah? Masih menelaah dulu Mas, belum begitu paham tadi. Oke. Iya. Ya udah. Iya, saya mikir ya kenapa saya mau presentasi ini soalnya ya jadi kita perlu ini untuk simulasi. Saya melihat bahwa ujungnya itu adalah simulasi yang melibatkan untuk bicara tentang batuan yang melibatkan temperatur, hidrolik sama chemical. Dan itu kita tidak bisa melakukannya di eksperimen tok karena proses itu terjadi dalam skala rentang waktu yang di luar rentang waktu eksperimen. Dan bukan berarti kita nggak perlu penelitian, kita nggak perlu field mapping, kita nggak perlu uji lab, dan semuanya bisa diselesaikan simulasi. Saya nggak sepakat dengan itu. Saya sepakat, saya lebih cenderung bahwa itu perlu dilakukan karena untuk simulasi kita perlu input parameter. Input parameter itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak melakukan uji lab, kalau kita nggak melakukan pemetaan, nggak melihat ke lapangan. Jadi input-input itu yang penting. Jadi semuanya harus tetap jalan, tapi saya melihat bahwa kedepannya ujungnya itu adalah simulasi. THMC yang kalau ini tadi di slide terakhir, kenapa yang saya bilang what the future hold for us, apa sih yang disimpan masa depan tuh ya itu simulasi. Jadi kayak Adi sekarang bukan punya ya Adi apa Junira. Adi Junira simulasi apa EDFM ya itu perlu input parameter dari mapping, perlu input parameter dari lab. Cuman ya teknik simulasinya itu kalau DFN kita memisahkan antara fracture sama matrix dalam sel yang berbeda. Kalau EDFM ya jadi embedded fracture-nya di dalam sel matriksnya. Ya hal-hal Sorry seperti tadi, itu. Hah? sorry tadi di kamar mandi bang. Oh, ya betul kayak gitu nggak di? Nggak, maksudnya saya bilang bahwa ya the future adalah simulasi THMC karena CCS berhubungan sama itu, terus waste disposal berhubungan sama itu, terus chemical oil recovery atau enhanced oil recovery berhubungan sama itu. The future ada di sana kalau gue ngeliat. Eh, abang familiar sama ini nggak bang? Dilation table nggak di CMG ada sih. Biasanya orang pakai itu sih bang. Kenapa? Familiar sama dilation table nggak di ini di Oh iya, simulator. ya, Biasanya pakai gitu. ya. Jadi kan itu yang tadi saya bilang bahwa biasanya orang-orang itu jadi invarian parameter, time invariant parameter. Jadi tidak tidak berubah terhadap waktu. Pakai table apa? Iya. Pakai tabel dan itu konstan gitu loh. Sementara kan saya bilang bahwa parameter mekanik batuan berubah terhadap pore pressure, terhadap reaksi kimia, terhadap temperatur berubah. Nah, itu yang kenapa saya bilang bahwa harusnya kita, bukan harusnya, saya pikir lebih cocok kalau misalnya kita pakai THMC itu.
Di coupling semuanya. Cuman ya ini cuman diskusi aja pembuka. Sorry, udah kabur semua ya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya nggak ada, Oke, Bang. silakan. Siap, Bang. Oke, sebenarnya menarik, cuman masih pada full kayak ini, Bang. Dengan banyak rumus-rumus kita ngeliat tadi, nggak apa-apa kita cerna dulu aja nanti. Oh, itu eh, slide yang sama slide PowerPoint dikasih linknya aja gitu. boleh, Bang. PowerPoint sama papernya dikasih link aja Ya, untuk download nanti. oke. Oke, Yang yang butuh bisa kontak langsung nanti kita kasih. Oke. Oke, mungkin dari saya